semua bangsa muridku, otomatis kita menjadi murid Kristus, kita akan mengenal siapa sesembahan kita yang sebenarnya. Kan begitu, Bang. Buktinya yang saya kenal, buktinya Bang ya, yang saya kenal masih Elohim yang memberi perintah 10 perintah Elohim. Ya, kita masih pegang itu 10 perintah Elohim. Dengar dulu, Linda. Jadi kita masih dasar dari itu adalah kejujuran. Tadi di narasi awal Anda katakan setelah Yesus datang, Yesus mulai memperkenalkan sesembahan Elohim kepada Kristen dan seluruh manusia, seluruh bangsa. Nah, jika memang seperti itu, kasih datanya di dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan untuk menyembah kepada Elohim, ya. Elohim adalah sesembahan untuk seluruh manusia, bahkan untuk iman Kristen. Kasih datanya di mana Yesus memberikan pemahaman seperti itu, silakan. itu saya sudah katakan, Bang, ya. Saya sudah katakan, Bang, ya. Pengikut Kristus otomatis menyembah Elohim yang sama ya di dalam Yesus yang sebentar Bang, jangan dulu dipotong, Bang. Enggak, saya minta bahwa data. Elohim. Saya minta data, bukan penjelasan, Dinda. Data loh, bukan penjelasan. Saya minta data gitu loh. Jika data tidak ada, dan Anda memberikan penjelasan atas data yang tidak ada, maka dipastikan penjelasan Anda itu berdasarkan atas dusta Anda sendiri. Dusta itu ngarang loh. Kan gitu, ngarang ke kemana-mana gitu. Gitu loh. Kemukakan dulu data demi data, baru beri penjelasan dalam bentuk narasi gitu loh. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan data, percuma saja, Dinda. Saya pun nggak mau mendengarkan penjelasanmu karena pastinya dusta itu, gitu loh. Silakan. Bagaimana bisa dikatakan dusta, Bang? Karena tidak ada Kristen sembah siapa? Makanya saya minta datanya. Gini ya, saya cukup sportif. Ya, kami punya data. Kristen punya sumber data itu dalam satu Bible. Ya udah, berikan. Dalam satu Bible itu di situ, Bang. Ya udah, tunjukkan dari Matius sampai Wahyu. Silakan kutip dari Matius sampai Wahyu. Kami tunggu, saya tunggu. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, silakan. Itu perintah pertama kan tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan lain selain aku. Nah, itu bagaimana, Bang? Itu yang data itu, Bang. Berarti di awal tadi Anda bohong ya. Anda narasi awal tadi sama saya udah bohong ya. Ketika Anda mengatakan bohong. Ya, dengar, di awal tadi sebelum saya tadi ada tamu, Anda katakan Elohim itu sesembahannya seluruh bangsa. Mana datanya? Ternyata Anda akui Elohim untuk Bani Israel, sembahnya Bani Israel. Akan tetapi barusan ini tadi Anda mengatakan untuk pertama kalinya. Ya, akan tetapi setelah Yesus turun ke dunia, Yesus memperkenalkan Elohim, sesembahan untuk seluruh bangsa dan juga untuk Kristen, gitu loh. Mana datanya? Narasi Anda itu tadi, gitu loh. Baru ketika Anda tunjukkan data, silahkan Anda berspekulasi, silahkan. Gitu loh, karena nanti ketika Anda bernarasi dan berspekulasi, pegangan kami, pondasi aku menelaah perkataanmu adalah data yang kau tunjukkan, gitu loh. Kalau tidak ada datanya, mending Anda gak usah bernarasi, percuma buang-buang waktu, buang-buang paket internetku pun lagi dengarnya gitu. Marah tadi deh Bang Baru, mau marah. Iya, kami punya iman ya dalam Kisah Rasul 10 ayat 36 ya. Ya, ketika kami memberikan data, Abang pasti menolak. Kenapa menolak? Tunggu, kita buka dulu, Dinda. Belum lagi ku buka, kau bilang menolak. Ya, sudah pasti ditolak. Nomor 36. 10 36. Kisah Para Rasul 10. Nomor 36. Nomor 36. Ya. Nih, kita baca ya. Nih. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Data apa? Semua orang.
Tuhan dari semua orang. Karena begini, karena teman-teman Muslim menolak Yesus sebagai Tuhan, jadi ya ditolak. Gini Dinda, dengar ya. Ditolak Narasi, ini. dengar dulu, dengar dulu. Narasi Anda di awal tadi Anda katakan Yesus Sekarang turun begini, ke Bang. dunia. Dengar dulu. Anda tadi katakan Yesus turun ke dunia. Nah, setelah Yesus turun ke dunia, baru Yesus memperkenalkan sesembahan Elohim untuk seluruh manusia, termasuk untuk Kristen. Malah Anda memberikan data Yesus yang memperkenalkan dirinya jadi sesembahan. Ya, jadi begini, ya ketika teman-teman Muslim memang menolak Yesus, itu memang susah. Ya kita gini bang, kita jangan bahas tentang Yesus karena percuma. Karena percuma abang menolak Yesus, jadi percuma kita next pokoknya tentang Yesus. Bukan Next. dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan Enggak kan kemana-mana dulu. begini bang, enggak lari kemana-mana. Ketika membahas tentang Yesus, pasti nggak nyambung bang. Pasti nggak nyambung, saya berani jamin. 100% nggak nyambung. Ya Anda jujur dulu. Saya beri kesempatan untuk jujur. Berarti narasi Anda tadi sebelumnya mengatakan Yesus turun ke dunia untuk memperkenalkan. Ya saya tanggapi, Elohim sebagai saya sesembahan tanggapi sedikit mengenai kepada Yesus. seluruh bangsa Ya. dan juga kepada Kristen. Anda bohong tadi kan karena nggak ada datanya kan? Loh, itu data bang. Ini yang saya bukakan barusan bahwa Tuhan semua orang. Memangnya Yesus hanya Tuhan Kristen? Saya tanya dulu bang. Memangnya dalam Bible dikatakan apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan orang Kristen? Tidak ada. Tapi Tuhan semua orang. Kita KPR 36. Iya, abang ini mau gimana ini? Gini, dalam kitab KPR 1036 yang Anda berikan tadi, tidak ada narasi mengatakan Yesus memperkenalkan Elohim sebagai sesembahan seluruh manusia dan termasuk Kristen. Tidak ada. Gitu loh. Sekarang saya tuntut balik datanya, ada enggak? Kalau Anda jujur katakan tidak ada datanya, ya udah kita diskusi kepada hal yang lain. Tapi kalau Anda ngotot mengatakan, ya, kita next aja dulu. Tidak memberikan datanya, lebih baik diskusinya dihentikan saja. Percuma juga saya diskusi sama Kristen. Ya, kita kan bahas ini begini bang ya. Mau diskusi sama siapa Kita- bang lagi bang? Gini bang, ya bang, gini bang ya. Kita kan membahas apakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub masih sama dengan Allahnya Nabi Muhammad. Ini kan kita harus pelajari dulu ini bang. Jangan bahas Yesus dulu. Kalau bahas Yesus nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan nyambung. Saya nggak bahas Yesus loh. Dari awal. Iya, makanya saya bilang. Sampai detik ini saya nggak ada membahas Yesus. Anda yang Nah, ini. ke Yesus gitu loh. Nah sekarang Saya begini nggak bang. membahas Yesus. Sekarang begini bang. Kalau umat masih mempunyai Elohim yang sama dengan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, pasti masih memegang 10 perintah Allah. Tetapi kalau ajaran yang sudah tidak memegang 10 perintah Allah, berarti sudah di luar ketuhanannya, sudah di luar keallahannya, sudah keluar ke Elohimnya. Bisa Anda pegang cakap Anda? Bisa Anda pegang cakap Anda? Kalau saya buktikan, kalau saya bisa buktikan ternyata pelakunya adalah Kristen, berarti Anda akui ya, Anda tidak bertuhan ya, betul? Dan tidak memiliki sesembahan. Kalau ada yang pelanggaran, itu hanya oknum. Tidak oknum. Ini saya bisa buktikan dengan data di dalam Bible Anda. Andalah yang menolak Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Andalah Kristen yang menolak segala ketentuan yang telah disampaikan Musa untuk Bani Yakub. Bagaimana kalau saya tunjukkan datanya? Sebelum abang tunjukkan. Sebentar bang. Sebelum abang tunjukkan, abang tunjukkan dulu Muslim. Siapa Muslim yang melakukan 10 perintah Allah? Siapa Muslim yang melakukan 10 perintah Elohim? Sebelum abang tunjukkan, abang jawab dulu ini bang. Ya ini sekalian ini. Apakah Bang Faruk melakukan 10 perintah Allah? Dulu. Sebentar bang. Apakah Bang Faruk melakukan 10 perintah Allah? Kasih saya waktu bicara, saya jawab semua. Sekalian ini. Sekali jalan ini. Nah, kita mulai dulu dalam ulangan 33 nomor 4. Anda kan tadi tanya, apakah Muslim menjalankan 10 perintah Allah? 10 perintah Allah yang dikatakan kan tertulis dalam kitab Keluaran 20, betul? Betul? Tertulis dalam kitab Keluaran kan? Betul. Dan kitab Keluaran itu bagian dari Torah.
Apa kata Torah sendiri-sendiri? Ini, apa kata Torah? Ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Karena kami umat Islam adalah umat yang tahu diri dan bangga dengan jati diri, gak mungkin kami memakai dan menggunakan 10 perintah Tuhan yang seharusnya itu didedikasikan untuk Bani Yakub, bukan untuk kami. Lalu datang umat Kristen, maaf ya, yang nggak tahu diri, yang nggak punya jati diri, nyolong-nyolong hukumnya orang, diterapkannya ke dalam dirinya. Padahal dialah si munafik dari hukum Taurat itu sendiri. Nanti aku kasih datanya lagi. Yang datang, Bang, jangan dikatakan nyolong-nyolong. Ini bangsa Indonesia juga nyolong dari Arab kalau begitu. Beragama Muslim itu nyolong juga dari Arab. Jadi janganlah pakai kata nyolong-nyolong, Bang. Nggak bagus kedengarannya, Bang. Iya, Nggak bagus kedengarannya. saya udah kasih Memangnya datanya. Muslim nggak nyolong dari Arab agamanya? Inilah Taurat yang dijelaskan kepada Israel ini. Bentar, kita baca sampai di nomor 48 coba ya. Ini dia. Nah, aduh kecil pula ya. Bentar ya. Cari yang besar dulu. Kecil pula tulisan ini. Ini. Nggak ada pula ini yang besarnya ya. Bentar Dinda ya, sabar ya. Nih, besar. Ya, saya sabar Bang, nunggu Bang. Cuma ya tolong nanti dijawab apakah Muslim melakukan 10 perintah Elohim. Nih. Nah, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Ingat Dinda ya, Taurat itu hanya untuk orang Israel. Inilah peringatan. Taurat. Kapan dengar dulu. Betul, ini Dengar dulu, inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Oke? Itu saya ambil ini. Gimana? Berdasarkan ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44 sampai 45, hukum Taurat itu yang butir-butirnya tertulis dalam 10 hukum Taurat, dalam 10 perintah Tuhan dalam kitab Keluaran, itu untuk Bani Israel, Dinda, bukan untuk kalian. Oke. Sabar. Bang Faruk, ya. Jangan dipatahkan dulu Dinda, sabar dulu. Dan bukan pula untuk orang di luar dari Bani Israel. Lalu kau tanyakan kepada kami, apakah orang Islam itu pelaku hak Taurat? Tidak, karena kami tahu, Nabi kami sudah pun tahu, hukum Taurat itu ditetapkan untuk Bani Israel, dan syariat dari Bani Israel, dari Musa itu untuk Bani Israel. Sementara kami memiliki hukum sendiri yang disebut dengan din Allah, atau disebut dengan sunnatullah, hukumnya Allah, di mana termuat di dalam Al-Quran, larangan berzina, larangan mencuri, larangan ini. Tapi jangan pula kalian katakan itu Taurat, beda. Karena berdasarkan ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44 itu untuk Bani Israel. Nah, sementara ketika kamu memaksakan pun, memaksakan ini, Dinda ya, memaksakan gunakan hukum Taurat, kau akan masuk neraka. Boleh saya tanggapi? Sudah boleh saya tanggapi, Bang? Kita kasih data dulu. Ini, kamu akan masuk neraka kalau tetap ngotot pakai hukum Taurat. Ini, datanya Dinda. Nih, pegangan Dinda. Galatia 3:10. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau kau pegang 10 hukum Taurat dalam hidupmu, kau itu berada di bawah kutuk. Karena tertuliskan, terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Sudah boleh saya tanggapi? Tunggu dulu Dinda. Oke. Efesus 2 nomor 15.
Efesus 2:15 Dinda. Pegangan Dinda ya. Nah, nih Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sudah boleh saya tanggapi, Bang? Taurat itu sudah dibatalkan oleh Paulus atas kalian. Dan kalau sudah boleh saya tanggapi. Satu data lagi Dinda. Ya, oke. Satu data lagi. Dan kalau menggunakan satu saja dari hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:10, kamu dinyatakan hidup di bawah kutuk. Berdasarkan Matius 25:41, nih, orang-orang terkutuk dinyatakan ke dalam apa? Nih, Matius 25:41. Dengar Dinda. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu yang orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kalau kau hidup dari pekerjaan hukum Taurat, kalau kau hidup dari pekerjaan hukum Taurat, kau di bawah kutuk. Matius 25:41. Sudah boleh tanggapi, Bang? Akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Sudah boleh saya tanggapi, Bang? Sudah boleh saya tanggapi? Bukan ditanggapi. Sekarang saya berikan kesempatan untuk membantah Bibel. Silakan bantah Bibel, silakan. Oke. Ya, saya mau jelaskan dulu ya, Bang ya. Ketika Abang tadi ngomong saya diam. Ketika saya ngomong Abang juga diam sekarang ya. Biar fair ya. Ya. Yang pertama saya mau jelaskan bahwa hukum Taurat itu berbeda dengan 10 perintah Allah. Hukum Taurat itu ditaruh di luar tabut perjanjian. Itu ada datanya ya. Sedangkan 10 perintah Allah itu masuk dalam tabut perjanjian ya. Jadi dalam tabut perjanjian itu berisi tongkat Harun yang bertunas, buli emas yang berisi manna, dan kedua buah batu loh perintah Allah ya, perintah Elohim ya. Sudah itu saya tanggapi, Bang ya. Ini dalam Matius, bentar ya, 25:41. bentar ya, 25:41 bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matius 5, dalam Matius 5 ayat yang ke-17 ya, itu tadi kata Paulus ya, ini kata Yesus ya. Mana yang lebih berkuasa, kata Yesus atau kata Paulus ya? Yesus mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Sesungguhnya satu iota pun atau titik pun tidak akan ditiadakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal." Jadi mana lebih tinggi, perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Saya tanya dulu, Bang, mana yang lebih tinggi? Kalau orang Kristen, sebentar Bang ya, saya belum selesai. Sedikit lagi, Bang. Kalau orang Kristen, Bang, sebentar Bang ya, kalau orang Kristen yang murni Kristen, dia lebih taat kepada perintah Yesus daripada perintah Paulus. Karena perintah Paulus di sini ada kontradiksi, ya. Paulus bilang dengan matinya Yesus telah membatalkan. Padahal Yesus bilang apa? Tidak. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota atau satu titik batal. Coba Abang baca Matius 5 ayat 17. Coba Abang baca sendiri, Bang. Abang sudah hafal Abang Lindanya. Iya, jadi yang mana yang berlaku, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Menurut Abang yang mana yang berlaku? Nggak mungkin ambigu. Yang berlaku ya perkataan Yesus. Kalau Kristen dari tadi ambigu. Silakan Bang Faruk. Saya tanggapin boleh Dinda? Boleh Abang yang tanggapin? Boleh Bang. Boleh Kanda. Kalau kamu tanya kepada saya, perkataan siapa yang lebih dipercaya? Ya, statement siapa yang lebih dipercaya? Yesus atau Paulus? Jelas. Aku akan menjawab Yesus. Nah, sekarang terima kasih. Lebih percaya dengan perkataan Yesus. Puji Tuhan, Bang. Puji Tuhan. Dengar dulu. Berarti kamu ingkari dong tulisan-tulisan Paulus, betul? Cuma satu itu aja, Bang. Terus terang yang saya nggak setuju.
cuma satu itu aja bang yang beda pemahamannya. Boleh Cuma satu itu aja yang beda pemahamannya. Satu itu aja yang beda pemahamannya. Perkataan Rasul dengan perkataan Tuhan Yesus ya barusan kau ngomong tidak boleh satu iota pun, tapi kau cuma satu. Perkataan Paulus, ini kan perkataan Paulus cuma satu yang bertentangan. Jadi dengar dulu teman-teman. Hanya satu yang beda bertentangan, yang lainnya semuanya sama. Kita kaji ya. Kita kaji Le Kesar ya. Satu atau dua. Yang mana lagi yang berbeda? Yang mana lagi yang berbeda dengan ucapan Yesus? Saya tanya dulu, Bang. Coba kasih datanya, mana berbeda? Kita kaji ya. Yang dibantah dia satu atau dua. Kita kaji. Galatia 3:10 dikatakan, orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi ketika kau hidup di bawah hukum Taurat, kau berada di bawah kutuk. Tulisan Paulus yang itu kau bantah atau tidak? Kamu bantah atau tidak tulisan Paulus yang itu? Kenapa? Bagaimana? Di dalam Galatia 3:10 dikatakan, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ketika kau hidup berpegang kepada hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:10 kata Paulus, kau berada di bawah kutuk. Dan dalam Matius 25:41 orang-orang terkutuk dinyahkan dalam api kekal bersama dengan iblis. Sekarang saya tanya, tulisan Paulus dalam Galatia 3:10 itu kau percaya, kau pegang atau kau bantah? Ya, saya tidak yakini seperti itu. Oke, Jadi orang Israel bagaimana? Saya tanya dulu, orang Israel bagaimana? Tunggu dulu. Apakah orang Israel orang terkutuk? Tunggu dulu. Udah cukup, nggak usah dilebarkan kemana-mana. Penting ada udah bantah, udah cukup. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya dia sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dengan segala ketentuannya. Berarti baik Taurat 10 perintah Tuhan maupun Talmud yang kau sampaikan tadi dan bla-blanya itu telah terbatalkan dengan kalimat dengan segala ketentuannya. Nah, tulisan Paulus yang tertulis dalam Efesus 2 nomor 15 tadi, Anda bantah atau tidak? Anda tolak atau Anda terima? Anda terima atau Anda tolak? Ya, saya bantah lah. Kenapa? Karena perkataan Yesus tidak pernah membatalkan. Dia menggenapinya. Dia nggak yakin. Berarti dia nggak yakin. Kedua, itu masih satu kesatuan. Itu masih. Bang, itu masih dalam konteks Taurat. Oke, lanjut dulu Kesar. Konteks Taurat. Anda hanya begini Kanda. Anda hanya satu konteks Taurat. Anda membuat dua pertanyaan. Tentu dua. Beda kitab itu Galatia sama Efesus. Jadi gini. Jadi gini. Aku kasih lagi nanti kau yang ketiga, Bangku. Izin Bang. Izin nih. Gini Kanda. Udah Ya, Bang. kalau abang Itu kasih sudah yang kau ketiga, tidak. tapi mengenai Tadi hukum satu Taurat tidak ya kau tetap setujui. Tetap sama. Dan yang terakhir yang Galatia juga engkau tidak menyetujui. Bahkan ada yang ketiga di sini lagi. Bukan saya. Ya sabar. Saya bukan tidak setujui, tapi apakah perkataan Yesus sama dengan itu, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Abang jawab dulu. Apakah perkataan Yesus sama dengan Paulus? Loh, jangan hanya modal ketawa, Bang. Jangan hanya modal ketawa. Sini kita harus modal logika, sama nggak, Bang? Kau sudah mendengarkan kan? Kau sudah mendengarkan. Saya tanya, apakah sama atau tidak? Ya atau tidak, Bang? Yang Bang. ditanya ya dan tidak, tapi abang bernarasinya terlalu Bang, lain. pelan-pelan. Itu ya dan tidak, Bang. Abang Daku. Ya oke, saya kan Abang tanya, Daku. Bang. Pelan-pelan Abang Daku. Apakah ya oke. Apakah Bang, abang sudah saya pelan-pelan ya? mendengarkan beberapa kali ayat yang sudah dibacakan oleh Bang Faruk Sianipar. Oke. Abang sendirilah Oke. yang dapat menyimpulkan itu. Internal abang lah yang menyimpulkan itu. Oke, ya. Ya, menurut saya, ini saya bertanya ya, apakah menurut abang ini sama perkataan Yesus dengan perkataan Paulus? Apakah sama ya atau tidak, Bang? Sekarang pertanyaannya, apakah engkau menyetujui Saya itu? bertanya, Apakah engkau membantah? Bang, dengar dulu pertanyaannya, Mbak. Ya dan tidak, bukan berceramah, Bang, ini. Ya dan atau tidak, Bang? Sekarang Jawab dulu, Bang. menurutmu kau menyimpulkan itu bertentangan apa tidak? Aduh, yang bertanya malah ditanya balik, Bang.